Halo, selamat siang rekan Tera Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali lagi membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAUUSD. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023, jam menunjukkan pukul 1 siang lewat 14 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebelum saya mulai, kita review dulu ya untuk strategi trading di hari kemarin. Saya bilang kalau teman-teman mau cari entry buy ya, kalau paling dekat bisa di sini ya. Kemudian di sini dan terjauh di area demand yang paling bawah ini ya. Dan untuk yang mau entry sell bisa di area shape yang ini atau yang shape yang ini ya. Dan prediksi saya harga sementara ini hanya bermain di sideways area ya yang saya lingkarin bulat ini ya. Jadi memang kalau entry terbaik adalah sell sedekat mungkin upper area ini atau buy sedekat mungkin di lower area sideways ini. Nah, ternyata kemarin pergerakan harga dari pagi sempat turun sampai level support yang ada di sini. Kemudian harga bergerak naik 122 pips ya. Kemudian di dalam area ini harga terpantul turun lagi ya. Nah, 158 pips ya, break support yang ada di sini, tapi ternyata harga sekarang terpantul naik lagi. Nah, kenapa harga masih susah untuk turun ya? Seperti yang saya bilang kemarin bahwa secara di tren besarnya ini kecenderungan arahnya sebetulnya masih naik, maka opsi buy di harga murah itu menjadi opsi yang oke ya. Nah, bagaimana untuk kondisi pergerakan harga di hari ini? Nah, untuk kondisi pergerakan harga saat ini ya, kalau kita lihat di time frame H1 ini arahnya masih cenderung turun ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya hapus dulu aja karena udah di break ya. Ini di delete ya. Kemudian dia dari high ke sini ini dia membentuk subwave turun ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Jadi cepat ya. Nah, ini di time frame H1 arahnya sudah mulai turun ya. Dan ini harga lagi retrace up ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini kita bisa option sell di sini sebetulnya ya. Option sell di M15, turun lagi M5 ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada area ganti dulu warnanya, warna apa enaknya ya? Nih ada area supply ya di sini ya. Oh ya, tapi sebelum saya lanjut, saya mau ini dulu ya, mau informasi ke teman-teman kalau saya ada bikin channel Telegram baru ya, Private Forex Indonesia ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi di channel Telegram ini berisikan seputar signal trading, kemudian informasi mengenai berita ekonomi, kemudian juga ada edukasi trading ya, yang teman-teman mungkin bisa ikutin kayak live webinar gitu. Jadi semuanya saya informasikan di channel Telegram ini. Jadi kalau misalnya saya nggak update di YouTube, di channel Telegram ini saya setiap hari insya Allah update. Jadinya teman-teman diharapin bisa join segera di link channel, di link yang ada di kolom deskripsi ya, untuk ke channel Telegram Private Forex Indonesia. Jadi mungkin segitu aja infonya ya teman-teman. Kita balik lagi ke charts ya.
Nah, ini ada level supply ya di atas sini. Nah, ini. Jadi kalau mau coba sell bisa di sini ya. Di dekat sini. Kalau dia break, teman-teman bisa cut loss ya. Atau stop loss bisa di high yang ini ya. 1975.04. Kayak gitu. Nah, ini memang kalau dari time frame bahasa tuh dia sudah mulai turun. Kita lihat apakah dia bisa mampu untuk break high yang ini atau nggak mampu, atau nanti turun break low lagi sehingga membentuk kondisi pergerakan harga turun yang semakin solid ya. High, low, high yang lebih rendah daripada sebelumnya, low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Apakah dia di sini nanti akan membentuk high yang lebih rendah daripada ini dan kemudian break low, kita nggak tahu lagi. Atau malah dia kalau kita lihat dari sudut pandang yang ini, dia malah break yang 1974 di sini ya. Jadi di sini dia membentuk gelombang naik ya. Jadi untuk option sell untuk saat ini menurut saya stop lossnya idealnya di atas 1975. Kenapa? Karena kalau 1975 ini break, maka ini akan membentuk satu gelombang naik ya, seperti ini. Low, high, low yang lebih rendah daripada low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan kalau dia sampai break ini, dia akan membentuk high yang lebih tinggi daripada high ini ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat secara BBMA ya, ini kondisinya masih sudah mulai masuk area normal BB monthly. Jadi ini ada potensi untuk, kalau kita zoom ya, nah ini line-nya ya, bisa ada potensi untuk turun lebih jauh nih kayaknya sih. Kalau selama dia harga nggak bisa keluar dari standar deviasi plus 1 BB monthly-nya yang ada di sini ya. Dan LSMA juga berada di bawah LSMA monthly, sudah mulai landai, bisa jadi nanti dia warnanya berubah turun sih. Kalau di acuan mingguan, harga masih terus bermain di bawah MA mingguannya nih, artinya sellers masih mendominasi ya teman-teman secara rata-rata ya. Nah, selama dia nggak bisa bermain di atas MA mingguan, rasanya harga ada kecenderungan untuk turun lebih jauh. Nah, kalau di acuan harian sementara ini harga bermain di atas MA hariannya, artinya buyers harian masih mendominasi. Kita lihat nanti di sesi London atau New York ya, kalau harga bisa bermain di bawah MA hariannya, kemungkinan harga akan lanjut terus bergerak turun lebih jauh kayaknya sih. Atau kalau harga bisa bermain di atas MA mingguannya, ini kemungkinan bisa naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk strateginya sih di hari ini, kalau saya masih melihat kalau mau entry yang low risk itu tentunya sedekat mungkin di level ini ya teman-teman ya, 1975.15 ya. Karena kalau ini break, maka nih struktur marketnya sudah mulai up ya. Kalau kita lihat dari titik low yang di sini ya, sudah mulai up lagi. Nah, untuk sementara ini kalau dari titik ini kondisinya masih sideways. Dan kalau dari titik ini kondisinya masih turun ya. Jadi untuk strategi jangka pendek, sell-nya sedekat mungkin titik 1974. Ini saya tebelin aja ya. Nah ini, atau kalau harga naik dekat sini, kalau ada pola pergerakan turun di time frame yang lebih kecil, M5 atau M1, mungkin teman-teman bisa entry sell ya di dekat-dekat sini ya, dengan stop loss yang sangat terukur. Nah kalau untuk entry buy sendiri, saya masih prefer untuk wait and see, dan kemungkinannya di sini yang paling ideal ya.
tetap di sini yang paling ideal ya, karena stop lossnya kalau dia break 19.33 ya. Cuman kalau misalnya di sini nggak masalah ya, 1948,86 saya teberin juga, ini juga nggak ada masalah. Nah ini kalau ini break 48 ini break gitu, teman-teman bisa cut loss aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini saya kecilin dulu range-nya, kira-kira ini yang jadi titik utamanya ya untuk pergerakan kali ini ya, di antara ini. Nanti malam jangan lupa ada news high impact dari zona US ya, Amerika Serikat, uh, GDP US, dan juga unemployment claims ya teman-teman. Itu high impact, jadi ya pergerakan harga mungkin akan cukup fluktuatif nanti malam. Jadi stop loss jangan lupa untuk dipakai ya teman-teman. Mungkin segitu dulu aja untuk sharingnya di video kali ini. Semoga membantu dan semoga teman-teman bisa profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. Bye guys, thank you.